ladies, it's good to see you today. Apa kabarnya? Saya Claresta, saya menyambut Anda, baik yang sudah pernah join maupun yang baru pertama kali join dalam acara Women of Impact GBI Rayon 1D Online Service hari ini. Women of Impact GBI Rayon 1D merupakan komunitas wanita yang bertujuan untuk menjangkau para wanita dari berbagai usia untuk dapat hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, serta diperlengkapi untuk menjadi wanita yang kuat di dalam Tuhan dan di dalam setiap langkah kehidupannya. Selain belajar mengenai firman Tuhan, kami juga mengadakan WOE Talk, di mana kita dapat belajar mengenai hal-hal yang praktis dan berbincang bersama dengan basis kebenaran firman Tuhan. Dan tema kita hari ini adalah mengenai Victorious Life bersama dengan Pastor Ona Tahapari. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Be blessed. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita bersuka cita, kita puji Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang dahsyat dalam hidup kita. Yes Lord. Kami nyatakan, terima sukacita segar, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita segar, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita suka nyata penuhiku. Yes Lord, ini iman kami Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Dengan segenap hati sama-sama, haleluya, Kau ada dalam hatiku, amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Yes Lord, sukacita surga nyata penuhiku. Ini pujian kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau angkat tangan kami sama-sama ya Abah, tanda kami bersukacita di hadapan-Mu. Yes
bersama-sama. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Come on, katakan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah, yes, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Ini sukacita kami. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Yes Lord, kami bersyukur ya Tuhan, untuk setiap situasi apapun, untuk setiap kondisi apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Kami tetap mau berkata Tuhan Yesus baik. Kami tetap mau berkata Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat dalam hidup kami. Engkau yang layak kami sembah ya Tuhan, selama-lamanya. Di sepanjang hidup kami hanya Engkau yang layak kami sembah. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Ini iman kami ya Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Dengar iman setiap kami ya Tuhan, penyembah-penyembah-Mu ya Aba. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah.
sembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami nyatakan, oh Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yes Lord. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Oh, besar setiamu Tuhan di hidupku. Kau yang kami sembah Tuhan seumur hidupku. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah dengan sab hati kami. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, oh Lord, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari sama-sama sembah Tuhan sekali lagi. Bapak Ibu Saudara sudah bisa berbahasa roh, mari berdoa dalam bahasa roh. Mari bersembah sama-sama di hadapan Tuhan kita. Kuriaba syekiri ala laba 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 labo. Kami sembah Engkau Tuhan, Allah yang ajaib. Kau layak disembah. Lord,
Jamah setiap kami ya Tuhan. Kuatkan kami yang lemah ya Tuhan. Engkau sedang merajut hidup kami, merangkai hidup kami, membawa kemuliaan-Mu, Lord. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah Yesus, Kau tetap Shalom, saudara-saudara jemaat GBI Tampak Siring. Saya berdoa saudara tetap berada dalam keadaan baik, sehat, dan juga sejahtera. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya, sehingga saya bisa berbagi kebenaran firman Tuhan kali ini. Jadi kalau saudara sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan bersama-sama, mari saya ajak saudara untuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini. Itulah sebabnya kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus bantu kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, sehingga biarlah dalam pemahaman akan kebenaran kami berani taat kepada Tuhan tiap-tiap hari. Sementara kami belajar firman Tuhan memberkati kami, buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, mari saya undang saudara untuk buka bersama dengan saya dalam Ibrani pasal 11. Saya akan baca kepada kita bersama-sama ayat 1 sampai dengan ayat 2. Kali ini saya akan berbagi kepada saudara tentang iman. Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Alkitab bilang ini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Nah, mari kita lihat dulu ayat per ayat. Kata iman yang tertulis pada ayat yang pertama itu menggunakan kata Yunani pistis. Apakah pistis atau apakah iman? Pistis atau iman adalah keyakinan yang muncul dari dalam karena kita telah berhasil dipersuasi atau telah berhasil dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan. Berarti dengarkan ini baik, iman tidak muncul, tidak terjadi karena pengaruh dari luar ke dalam. Iman itu muncul karena pengaruh dari dalam keluar. Adanya firman Tuhan yang diajarkan kepada kita begitu rupa sehingga firman itu mempengaruhi kita sampai kita ada pada posisi sangat meyakini apa kata Tuhan untuk kehidupannya kita. Nah, ternyata itu iman. Pengertian yang kedua tentang kata iman adalah keyakinan tentang jaminan kepastian yang bersumber dari firman Tuhan. Berarti dengan kata lain, ini yang Alkitab bilang, iman itu memposisikan saudara dan saya dalam keadaan begini, meyakini bahwa firman Tuhan adalah sebuah jaminan kepastian untuk kita. Sedangkan pengertian yang ketiga dari kata iman adalah atau pistis adalah kesetiaan untuk percaya. Jadi kalau orang setia untuk mempercayai Tuhan dari awal sampai akhir, maka orang tersebut adalah orang yang disebut sedang hidup di dalam iman.
Amin. Makanya coba, saudara bisa lihat dengan saya dalam kitab Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17. Nah, Alkitab bilang ini, Bapak Ibu. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Coba, saudara bisa lihat benang merahnya? Ternyata ini yang Alkitab bilang. Kenapa sampai iman disebut dengan istilah keyakinan yang muncul? Karena kita telah berhasil dipersuasi atau dipengaruhi oleh firman Tuhan. Sebab ternyata dalam kitab Roma pasal 10 ayat 17, ini yang Alkitab bilang. Iman itu cuma timbul karena orang mendengarkan firman Kristus. Berarti kalau saudara dan saya tidak terbiasa mendengarkan firman Kristus, yang terjadi adalah tidak akan pernah muncul iman di dalam kita. Tidak akan pernah muncul keyakinan di dalam kita yang berpegang teguh bahwa firman Tuhan adalah jaminan kepastian. Kalau saudara dan saya tidak membiasakan diri kita untuk mendengarkan firman Kristus, maka yang terjadi adalah saudara dan saya akan selalu mengalami kesukaran untuk menjadi setia mempercayai Tuhan dari awal sampai akhir. Nah, mari saya jelaskan dulu Bapak Ibu. Dalam Roma pasal 10 ayat 17, kata pendengaran di situ diambil dari kata Yunani akoe. Akoe itu artinya adalah begini, telinga yang datang mendekat untuk mendengar dan memahami. Ulang ya, kata pendengaran atau akoe itu artinya adalah begini, telinga yang datang mendekat untuk mendengarkan dan memahami. Berarti ini yang Alkitab bilang, mendengar firman Tuhan sambil lalu tidak akan membuat saudara dan saya memiliki iman yang timbul di dalam kita. Mendengarkan firman Tuhan dengan posisi begini, enggan melakukannya, tidak akan pernah membuat saudara dan saya mengalami apa yang disebut dengan iman timbul di dalam kita. Sebab ini yang Alkitab bilang, kalau orang mau mendengarkan firman Tuhan, itu artinya adalah begini, dengan telinga mereka datang mendekat kepada Tuhan, lalu mendengarkan pengajaran dari firman kebenaran, sampai saudara dan saya tiba kepada titik memahami firman tersebut. Sebab waktu saudara dan saya memahami firman Tuhan, maka pemahaman itulah yang akan meyakinkan kita, mempengaruhi kita, sampai saudara dan saya timbul kepada keadaan begini, sangat yakin dengan apa kata firman Tuhan. Karena tentu saja kita telah ada pada posisi memberi diri diajar, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kepentingan kita cuma satu, saya harus paham apa yang diajar oleh firman Tuhan untuk saya. Nah, pada titik ini, perilaku ini penting. Kalau perilaku mendengar firman Tuhan, saudara dan saya tidak bangun dalam kehidupan kita, maka yang akan terjadi adalah, percayalah, tidak mungkin saudara dan saya akan meyakini firman Tuhan atau bahkan setia mempercayai perkataan Tuhan dari awal sampai akhir. Amin. Nah, mari kita kembali kepada Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Alkitab mengkaitkan kata iman dengan dua kata penting. Iman adalah satu, dasar. Dua, iman adalah bukti. Jadi, iman itu dikaitkan dengan begini, dasar untuk berharap. Kalau tidak ada iman, saudara dan saya tidak punya dasar untuk berharap. Iman adalah bukti dari apa yang tidak bisa kita lihat sekarang ini. Berarti, kalau saudara dan saya tidak punya iman, kita punya mata akan lebih terfokus kepada apa yang kita lihat hari ini, dan kita akan selalu gagal untuk melihat apa yang ternyata telah Tuhan sediakan buat kita di waktu-waktu yang akan datang, sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam kehidupan. Makanya mengapa, mari saya ulang, dibutuhkan iman. Saudara dan saya harus membangun perilaku mendengar firman Tuhan yang benar. Kita datang dengar firman Tuhan untuk kepentingan memahami. Supaya kalau kita paham firman Tuhan, maka firman Tuhan itulah yang kita pahami akan mempengaruhi kita untuk meyakini jaminan kepastian dalam firman Tuhan. Nah, itu iman. Iman itulah yang membuat saudara dan saya punya dasar untuk berharap. Nah, mari sekarang kita lihat apakah arti dari kata dasar. Kata dasar di situ diambil dari kata Yunani hypostasis.
Dasar sama dengan fondasi. Tapi yang kedua, dasar sama dengan keteguhan berpikir, teguh dalam isi pikir. 3, dasar itu artinya adalah keberanian. Berarti Alkitab bilang, kalau iman itu ada di dalam kita, maka sebenarnya saudara dan saya punya landasan untuk berharap. Ingat baik, harapan tanpa dasar tidak akan pernah terwujud. Harapan dengan menggunakan dasar akan selalu mempertemukan saudara dan saya dengan bukti yang kemudian Tuhan nyatakan untuk kehidupannya kita. Kita tidak melambai saja dari jauh, kita tidak melihatnya saja dari jauh, tapi pada satu waktu seperti waktu yang telah Tuhan tentukan, saudara dan saya akan memegang perwujudan dari harapan kita, karena kita punya harapan adalah harapan yang memiliki dasar, yaitu firman Tuhan. Nah, kata dasar, pengertian yang tadi saya bilang keteguhan berpikir. Berarti ini yang Alkitab bilang bahwa ketika orang memiliki iman, isi pemikiran mereka itu teguh. Tidak bisa diombang-ambingkan, Bapak Ibu. Ingat, kitab Yakobus bilang begini, orang yang mendua hati, orang yang bimbang, jangan berharap bahwa mereka akan mendapatkan apa yang mereka mau. Itulah sebabnya kenapa ini yang Alkitab bilang, dibutuhkan iman, keyakinan akan jaminan kepastian dari firman Tuhan. Dibutuhkan kesetiaan untuk percaya kepada firman Tuhan, supaya pada akhirnya saudara dan saya akan punya isi pikir yang terfokus untuk mempercayai Tuhan dan tidak bimbang, tidak goyah. Kepercayaan kita kepada Tuhan itu teguh di dalam pemikiran kita. Itu saja tidak. Waktu saudara dan saya memiliki iman, yang akan terjadi adalah kita akan menjadi orang-orang yang sangat berani percaya kepada Tuhan. Amin. Kalau toh manusia bilang tidak bisa, tetapi kalau Tuhan bilang bisa, maka iman akan membuat saudara dan saya berani untuk mempercayai apa kata Tuhan yang waktu Tuhan bilang begini, bisa. Sementara orang lain bilang tidak bisa. Keberanian untuk percaya itu dimotori oleh iman. Makanya semua orang yang berani percaya kepada Tuhan dan bertahan dalam kesetiaan, mereka akan selalu mendapatkan apa yang mereka harapkan. Saya kasih contoh, Bapak Ibu. Tentunya saudara masih ingat peristiwa yang dialami oleh Abraham. Pada sebuah waktu Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dari keturunannya lah, yaitu Ishak, Abraham akan memperoleh keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Itu janji Tuhan untuk Abraham. Tapi pada sebuah waktu berikutnya, Tuhan datang pada Abraham dan Tuhan bilang kepada Abraham, "Bram, persembahkan anakmu Ishak untuk saya." Yang artinya adalah begini, Ishak harus dipersembahkan kepada Tuhan oleh Abraham sebagai korban bakaran. Berarti nyawa Ishak akan melayang, Bapak Ibu. Kalau dia menjadi korban sembelihan untuk kepentingan menjadi korban bakaran, berarti Ishak akan kehilangan nyawa. Nah, ini kan kontradiksi, Bapak Ibu. Di satu sisi Tuhan bilang dari Ishak Abraham punya keturunan banyak. Tapi di satu sisi Tuhan bilang, oke, serahkan Ishak punya hidup, serahkan Ishak punya nyawa untuk saya. Logika berpikir memberitahukan kepada kita, nah, kalau Ishak mati, bagaimana mungkin Abraham bisa memperoleh keturunan sebanyak seperti yang Tuhan janjikan? Tetapi begini, Abraham telah memiliki fondasi atau keyakinan akaran kepada Tuhan. Dia mengenal Tuhan dari beragam perkataan Tuhan dalam kehidupannya. Itu yang membuat Abraham itu setia mempercayai Tuhan. Itu saja tidak. Ternyata iman yang Abraham punya telah membuat Abraham itu berani untuk mengerjakan apa yang Tuhan minta untuk dia kerjakan dan berani percaya. Makanya kalau saudara membaca Ibrani pasal 11, ayat-ayat yang di bawah, nanti saudara akan menemukan bahwa begini. Karena iman, Abraham mempersembahkan Ishak. Kenapa sampai dia berani sekali mempersembahkan Ishak? Ternyata ini yang Alkitab bilang. Karena dia percaya bahwa Tuhan itu berkuasa membangkitkan orang dari kematian. Coba Bapak Ibu lihat. Ini keberanian.
keteguhan berpikir. Lalu apalagi fondasi yang membuat pada akhirnya orang itu berani berharap. Mengapa? Karena ternyata iman itu telah bermain dengan sangat kuat dalam kehidupan Abraham. Artinya kan ini yang Alkitab bilang. Kalau iman itu mendarat dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau tuh kita berhadapan dengan situasi-situasi yang kontradiktif, saudara dan saya akan tetap memiliki dasar, akan tetap, saya ulang, memiliki fondasi, akan tetap memiliki keteguhan dalam pikiran, bahkan saudara dan saya akan memiliki keberanian untuk tetap percaya apa yang Tuhan bicarakan buat kita melalui firman-Nya. Nah, karena itulah kenapa Alkitab bilang, iman membuat pada akhirnya muncul dasar. Dasar inilah yang membuat saudara dan saya mudah untuk berharap kepada Tuhan. Kalau kita sudah punya dasar, maka kita mudah berharap kepada Tuhan. Dan siapa saja berharap kepada Tuhan karena memiliki dasar yang dimotori oleh iman, mari saya ulang Bapak Ibu, mereka akan selalu mendapatkan apa yang mereka harapkan. Amin. Nah, mari kita lihat. Yang kedua, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saudara tentunya masih ingat peristiwa ini kan? Sekali waktu Yesus, saat Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, waktu untuk pertama kalinya dia menampakkan diri waktu murid-murid sedang berkumpul, Alkitab bilang Thomas nggak ada. Lalu kemudian waktu Yesus nggak ada lagi, murid-murid ketemu Thomas dan bilang sama Thomas, Tuhan tuh bangkit loh. Dia menampakkan diri buat kami. Lalu ternyata Alkitab bilang, Thomas nggak percaya sebelum mencucukkan tangannya Thomas ke bekas luka yang Yesus punya, lambung dan juga tangan. Nah, pada waktu berikutnya, Yesus menampakkan diri sekali lagi kepada murid-muridnya saat mereka berkumpul, dan puji Tuhannya hari itu Thomas ada. Nah, kemudian Yesus lihat Thomas, dan saudara tentu masih ingat, ini yang Yesus bilang, Tom, berbahagialah orang yang percaya, walaupun mereka tidak melihat. Sebenarnya hari itu, Yesus lagi ngajar sama Thomas tentang iman. Iman itu bukti, Tom, yang membuat kita begini. Iman adalah bukti tentang sesuatu yang belum kita lihat oleh pakai mata jasmani. Nah, mari saya jelaskan kepada saudara, iman itu landasan sehingga saudara dan saya punya bukti untuk bisa melihat apa yang nggak kelihatan oleh mata jasmaninya kita. Coba, mari saya jelaskan. Kata bukti di situ, Ibrani pasal 11 ayat 1 menggunakan kata Yunani ini, elekchos. Elekchos itu artinya adalah begini, titik terang. Jadi Alkitab bilang, iman membuat saudara dan saya punya titik terang. Sehingga ketika orang lain gak bisa melihat perwujudan dari penggenapan janji Allah di depan, kita bisa melihat. Kenapa kita bisa melihat? Karena kita punya titik terang. Saya kasih contoh untuk Bapak dan Ibu. Kita punya bukti, kita punya elekchos, kita punya titik terang. Coba, saudara bisa lihat dengan saya 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 44, Bapak Ibu. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 44. Itu kisah tentang Elia yang berkata kepada Ahab di tengah musim kemarau bahwa hujan itu akan datang. Oke, coba mari kita lihat. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 44. Pada ketujuh kalinya, berkatalah bujang itu, wah, awan sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Coba begini, logika berpikir. Bayangkan Bapak Ibu, imajinasikan. Hari itu karena musim kemarau, langit tentu saja terang, bersih, clear. Bilang saja tanpa awan. Gitu, sudah? Nah, kapan hujan turun?
pada waktu awan gelap berkumpul bersama-sama. Pada waktu mendung, kelam, gelap, hitam muncul, baru hujan muncul. Nah, coba saudara perhatikan ayat ini. Bujangnya Elia bilang bahwa ada awan kecilnya sebesar telapak tangan. Itu muncul dari laut. Imajinasikan, langit lagi terang, lalu muncul awan sebesar cuman telapak tangan, Bapak Ibu. Coba, langit dengan seluruh keluasannya, itu ternyata ada awan yang muncul di tengah-tengah langit terang yang luas. Ada awan yang muncul, nggak besar Bapak Ibu, nggak sepanjang 10 km, nggak sepanjang 20 km, tidak. Alkitab bilang, cuman sebesar telapak tangan. Elektos, bukti, titik, terang. Terang, tapi cuman titik. Langit terang dengan awan sebesar telapak tangan. Waktu awan itu muncul, ini yang Elia bilang kepada bujangnya. Oke, yang harus kamu buat adalah temui Ahab dan kasih tahu buat dia. Coba pasang kereta, segeralah turun supaya kamu jangan terhalang oleh hujan. Pertanyaannya sekarang begini, hujannya udah ada? Belum. Langitnya udah mendung total? Belum. Lalu, kenapa bisa putuskan bahwa sebentar lagi hujan? Karena ini yang Alkitab bilang, yang Elia lihat adalah titik terang. Bukti, awan, walaupun cuma sebesar telapak tangan, itu ternyata udah cukup untuk bisa melihat apa yang belum terlihat. Awan sebesar telapak tangan ternyata sudah cukup untuk bisa melihat bahwa hujan akan turun. Nah, itu yang Alkitab maksudkan Bapak Ibu. Bahwa ternyata begini, kalau saudara dan saya telah terbiasa hidup dalam iman, artinya kalau saudara dan saya telah terbiasa sangat meyakini perkataan firman Tuhan, menjadikan perkataan firman Tuhan sebagai jaminan kepastian buat hidupnya kita, setia mempercayai apa kata firman Tuhan untuk hidupnya kita. Waktu saudara dan saya bertemu dengan terang, walaupun cuman satu titik, bukti, elektos, titik terang, langit luas, tapi cuman muncul awan sebesar telapak tangan, saudara dan saya akan mampu untuk begini, berkata kepada diri sendiri, oke, saya sudah punya bukti bahwa sebentar lagi hujan. Udah kelihatan? Belum. Tapi akan terjadi for sure. Kenapa? Sudah ada bukti. Makanya kenapa Alkitab bilang iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang secara mata jasmani hari ini kita belum lihat. Tapi as long as selama saudara dan saya memiliki bukti, kita udah tahu kita bakal dapat. Amin, Bapak Ibu. Nah, pengertian yang berikutnya tentang kata bukti atau elektos adalah begini, Bapak Ibu. Sesuatu yang telah terbukti dan teruji. Nah, jelas kita tahu bahwa perkataan firman Tuhan adalah sesuatu yang terbukti dan teruji. Semua kita tahu, kisah itu bisa mulai dibaca dari kitab Kejadian pasal 1, Bapak Ibu. Alkitab bilang, bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita, lalu tiba-tiba ini yang Alkitab bilang, Tuhan tinggal ngomong, Tuhan berfirman, Tuhan bicara, jadilah terang. Itu ada kata-kata yang keluar dari perkataan Tuhan, yang hari ini kita bisa bilang ada firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan. Waktu Tuhan bilang begini, jadilah terang, maka terang pun jadi. Firman Tuhan itu berkaitan dengan kepastian, dengan jaminan, dengan bukti yang sudah teruji. Makanya nggak perlu diuji lagi, udah teruji kok. Semua orang yang hidup dalam iman, Bapak Ibu, adalah orang-orang yang sangat meyakini apa kata firman Tuhan. Itu yang membuat mereka pada akhirnya punya landasan untuk berharap dan juga punya bukti untuk begini. Oke, setia percaya saja bahwa begini,
Apa yang hari ini saya belum bisa lihat dengan mata, telah saya lihat karena akan terjadi, karena firman Tuhan adalah titik terang yang saya pegang dalam hidup. Amin. Nah, sekarang mari kita lihat ayat 2, Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat yang kedua. Nah, Alkitab bilang ini Bapak Ibu, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Nah, ini dijelaskan kalau baca ayat ini dalam bahasa Indonesia, orang agak susah memahaminya. Jadi kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, itu jauh lebih baik. Kalau saudara baca ayat ini dalam terjemahan bahasa Inggris, lebih mudah dipahami. Oke, saya ulang ya. Indonesia bilang, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Sudah? Nah, bahasa Inggrisnya bilang begini. For by it. Sebab karena iman. Oleh iman. For by it. The elders obtained a good report. Ulang ya. For by it the elders obtained a good report. Jadi kalau diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia, artinya tuh kira-kira begini. Karena oleh iman, para nenek moyang itu telah menghasilkan laporan yang baik. Jadi artinya begini, nenek moyang kita yang tertulis, nanti saudara baca tuh, kitab Ibrani 11 ayat 3 ke bawah, nenek moyang, Alkitab bilang gini, mereka telah menghasilkan laporan yang baik. Nah, mereka telah menghasilkan laporan yang baik hanya gara-gara satu hal saja. Ada iman di dalam mereka. Ulangnya, karena ada iman di dalam mereka, mereka punya laporan yang baik. Nah, apakah yang dimaksud dengan laporan yang baik? Laporan yang baik di situ, Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata martireo. Bahasa Indonesia kan bilang begini, diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Kata kesaksian di situ, itu bahasa Inggrisnya bilang a good report. Kesaksian atau a good report dalam bahasa Yunani menggunakan kata martireo. Martireo diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam kalimat cukup panjang, Bapak Ibu. Mari saya baca. Kesaksian atau martireo artinya adalah begini. Kesaksian yang menegaskan bahwa seseorang telah mendengar atau melihat atau mengalami karena dia mengetahui firman yang diwahyukan. Ulangnya, Bapak Ibu, kesaksian yang menegaskan bahwa seseorang telah mendengar atau melihat atau mengalami karena dia telah mengetahui firman yang diwahyukan kepadanya. Jadi dengan kata lain ini yang Alkitab bilang, nenek moyang itu telah mendengarkan firman. Lalu kemudian mereka tahu makna firman. Mereka paham firman yang diajarkan kepada mereka atau yang diwahyukan kepada mereka. Waktu mereka tahu itu firman, dengar firman, tahu firman, dengar firman, paham firman. Karena firman diwahyukan buat mereka, rupa-rupanya ini yang Alkitab bilang. Kesaksian mereka menjelaskan kepada kita bahwa mereka bukan sekedar dengar. Mereka lihat apa yang firman ajar dan mereka mengalami apa yang firman ajar. Berarti ini yang Alkitab bilang, dibutuhkan firman. Supaya pada akhirnya iman muncul dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya akan memberikan good report. Kita akan juga memiliki kesaksian yang sama seperti nenek moyang punya kesaksian. Kita juga akan berkata bahwa
Tuhan berbicara dari firman-Nya untuk kita. Perkataan Tuhan kita dengar, kita pahami. Pengajaran Tuhan dari firman kita dengar, kita pahami. Lalu kita di dalam kita muncul keyakinan yang menjadikan firman Tuhan sebagai jaminan kepastian. Karena itu kita setia untuk percaya. Hasilnya ini yang Alkitab bilang. Kita, saudara dan saya, akan bisa bersaksi bahwa ternyata apa yang saya dengar, kemudian saya lihat. Apa yang saya dengar, kemudian saya alami. Amin. Coba ayat paling akhir kepada saudara. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 16. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Alkitab bilang ini Bapak Ibu. Tetapi hendaklah engkau, garis bawahi, tetap berpegang pada kebenaran yang mengacu pada firman Tuhan yang telah engkau terima, tetap berpegang pada kebenaran, dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Jadi, kalau kebenaran diajarkan, pegang itu, tetaplah berpegang pada kebenaran itu. Lalu, kebenaran yang kita pegang itu akan berubah menjadi keyakinan. Sudah, ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Mengenal kitab suci dikaitkan dengan hikmat, dikaitkan dengan iman. Sudah? Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Kalau saudara dan saya mau terdidik dalam kehidupan iman, terlatih dalam kehidupan beriman, kita dulu memang salah dalam persoalan mempercayai Tuhan. Kita dulu memang pernah bikin kesalahan, tidak setia mempercayai Tuhan. Tapi selama saudara dan saya berpegang kepada firman Tuhan yang diajar kepada kita, keyakinan terhadap kebenaran akan mulai muncul dari dalam kehidupan saudara dan saya. Kita akan dijadikan oleh firman Tuhan sebagai orang-orang yang berhikmat dan terbiasa hidup dalam iman, sehingga kesalahan-kesalahan yang kita buat akan tersingkir. Saudara dan saya akan terdidik untuk hidup dalam kebenaran, yang salah satu gaya hidupnya adalah hidup dalam iman. Amin. Mari Bapak Ibu, kejarlah firman Tuhan seperti orang mengejar harta. Dekatkan telinga, dengar firman Tuhan. Kejar pemahaman supaya pada akhirnya iman itu timbul dari dalam kehidupan saudara dan saya. Muncul keyakinan kita terhadap perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan bagi kita adalah sebuah jaminan kepastian yang akan membuat kita setia percaya kepada Tuhan sampai akhir. Supaya pada akhirnya kita berani percaya pada Tuhan, kita berani berharap kepada Tuhan, keteguhannya kita dalam pemikiran itu tetap ada untuk berharap kepada Tuhan. Kita punya fondasi yang jelas untuk berharap kepada Tuhan. Saudara dan saya akan dapatkan apa yang kita harapkan. Berikutnya, saudara dan saya akan melihat apa yang tidak terlihat hari ini, karena kita sudah punya titik terang. Kita punya awan sebesar telapak tangan. Kita punya bukti yang sudah teruji, angkatan demi angkatan, bahwa Tuhan itu setia dalam persoalan menggenapi janji. Amin. Saya selesai, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Saya berdoa, biarlah seluruh kebenaran firman ini termeterai dalam pemahaman kami, supaya pada akhirnya kami bertumbuh di dalam kebenaran, menjadi sehat dalam kehidupan kekristenan kami, lalu kami menghasilkan buah-buah iman dalam hidup kami. Kami terbiasa menjadi saksi yang memberitahukan, menceritakan kepada orang lain bahwa apa yang kami harapkan Tuhan wujudkan menjadi kenyataan. Apa yang hari ini kami nggak lihat pakai mata jasmani kami, akhirnya kami mengalaminya. Kami melihatnya dengan mata jasmani kami. Kiranya kami punya kesaksian yang baik untuk diceritakan kepada banyak orang bahwa firman Tuhan adalah perkataan yang teruji, terbukti, berkuasa untuk menjadikan apa yang gak ada menjadi ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan.
Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, berkat-Mu menyertai kami turun-temurun. Saya berdoa kepada semua saudara, kiranya saudara terbiasa hidup dalam iman dan bersukacita, karena Tuhan menolong saudara dalam tiap cerita hidup, tiap-tiap hari. Berkat-Mu menyertai kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Terima kasih Pastor Onata Hapari yang sudah memberkati kita semua pada hari ini. Bagaimana? Apa yang Anda dapatkan hari ini? Kalau hari ini saya belajar bahwa semua orang yang memiliki iman adalah orang-orang yang sangat meyakini firman Tuhan. Itu yang membuat mereka memiliki landasan dan memiliki bukti untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Nah ladies, mungkin hidup berkemenanganmu atau victorious life-mu seakan tidak terlihat atau belum terlihat. Tapi tetap percayalah bahwa kamu akan melihat itu suatu saat nanti, bahwa itu akan terjadi. Pasti. Amin. Oleh sebab itu tetap setia dan percaya kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah titik terang bagi hidup kita. Pastikan firman Tuhan yang kamu dengar, kamu lakukan, agar kamu dapat berbuah dan dapat memberkati orang-orang di sekelilingmu. Dan sebelum mengakhiri video ini, kami kembali mengingatkan bahwa Women of Impact GBI Rayon 1D Online Service diadakan 2 kali setiap bulannya, yaitu pada minggu kedua dan minggu keempat, setiap hari Selasa pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat di YouTube channel GBI Rayon 1D. So, see you in 2 weeks, ladies. God bless you.